dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bahasan yang termasuk kepada pembahasan yaumil akhir yang pertama tadi adalah tentang fitnah kubur, ya. Ketika kita maksudkan fitnah kubur itu, ketika kita bicara tentang fitnah kubur, maksudnya tentang apa tadi? Pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pembahasan tentang yaumul akhir masuk padanya pembahasan tentang azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat kubur. Ini sudah kita bahas di ayat-ayatnya. Kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang nikmat dan azab kubur. Ikhwafillah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, sahabat Nabi yang mulia, beliau ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur. Ya, hadis tentang syafaat. Itu sahabat Nabi Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min idza ajaba al-malakaini fi qabri, kalau seorang mukmin telah menjawab 3 pertanyaan yang diajukan kepadanya, fayunadi munadin minas sama, ada suara yang memanggil dari langit, ya, an sadaqa abdi, ya, jika hambaku benar, jujur, betul di dalam menjawab, fa'abrishuhu minal jannah, maka kemudian berikan, hamparkan, permadani dari surga, walbisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah baginya pintu menuju ya Allah. Nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika dikatakan kepadanya perkataan ini, ya, setelah tentunya lolos dari pertanyaan siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Lolos dari 3 pertanyaan itu, maka ada suara yang menyeru, maka kemudian diberikan kepadanya perbanani dari surga, diberikan pakaian dari surga, dan dibukakan pintu ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsah lahu fi qabrih madda basarih. Ya Allah, ini lagi yang sangat, ya, menggembirakan orang beriman. Maka aroma yang wangi pun, ya, mendatanginya, kemudian diberikan kepadanya, ya, kuburannya seluas mata memandang, seluas itulah kuburan. Kuburan itu kan kalau normalnya berapa ukuran? 1 kali 2, yang itu 1 kali 2. Kalau panjang tergantung orangnya kan itu. Tapi subhanallah, kalau seandainya tanahnya bagus, biasanya kita pakai lahat kan? Pakai lahat. Masukkan jenazah ke dalam. Tapi di sebagian lokasi tempat tidak pakai lahat. Karena dibolehkan. Karena kondisi dan keadaan kontur tanahnya. Tapi hakikatnya mereka yang telah dikuburkan di dalam, ya, kubur tersebut, ya, bukan seperti itu. Kalau orang-orang beriman memandangnya bukan sekedar pandangan kasat mata yang kemudian dikuburkan, ditimbun, selesai, enggak. Tapi dengan ilmu yang kita pelajari ini, yang membuat kita yakin bahwa kubur itu akan diberikan Allah, dilapangkan Allah selapang-lapangnya, seluas mata memandang. Ini
Ini bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakini. Dan tentu kita menginginkan seperti ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ikhwafillah, hadis yang sangat panjang. Namun waqad dalla qaumun min ahli zayyi fa ankaru adzab al-qabr. Orang-orang yang menyimpang mereka mengingkari azab kubur. Mengingkari nikmat kubur. Zaimin mereka berkata, anna dzalika ghairu mumkin. Tidak mungkin, mustahil terjadi. Limukhalafatihi al-waqi'. Karena itu tidak mungkin ya terjadi di alam kubur itu seperti yang kita ceritakan. Karena mereka memandang tanpa pandangan iman. Kacamata dunia, kacamata kufur, bukan kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk belajar begini ini buat semakin yakin kita akan apa yang Allah sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Dan buah keyakinan kita adalah amal. Buktikan dengan amal. Ya. Apa yang membuat kita terang dalam kubur, apa yang membuat kita selamat di alam barzakh, apa yang bisa membuat kita ya bahagia dalam barzakh, kita kumpulkan, kita bahas. Ya, kemudian kita pelajari bersama. Tidak hanya kita pintar dalam urusan dunia, tapi jahil dalam urusan agama. Tercela orang yang begini. Masya Allah, kalau untuk mencari uang, memang dia rajanya. Lihai. Tapi ketika untuk bekal akhirat, tidak tahu sedikit pun apa yang harus dibawa. Nabi SAW cela orang seperti ini. Pintar urusan dunia, jahil urusan agama akhiratnya. Waliyadzubillah. Kalau bisa memang pintar kedua-duanya. Di dunia dia memang pintar di dalam mencari rezeki yang halal. Karena dunia adalah tempat memang harus dia berusaha. Dan akhirat apalagi yang harus kita lebih utamakan. Allah berpesan kepada kita, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka. Kalau urusan dunia Allah mengatakan jangan dunia. Wabtaghi itu fi'il amr itu. Cari. Apa yang Allah berikan kepada kamu dari urusan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau urusan dunia bahasa Allah apa? Jangan lupa bagianmu. Kalau jangan lupa berarti kan tidak boleh wana konsentrasi dulu. Maksudnya jangan hilang ya konsentrasi kita untuk urusan akhirat kita gara-gara jangan lupa kata Allah. Selagi orang mau bekerja insya Allah ada rezeki. Tidak bekerja pun terkadang ada rezeki. Orang yang ngantarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya dunia insya Allah kalau kita bekerja ada rezeki. Ada hal yang bisa kita nikmati. Ya urusan rezeki tidak sama setiap orang. Dan Allah tidak akan pernah tertukar dalam memberi rezeki. Jelas. Jadi itu yang harus kita yakini bersama. Untuk urusan ya, akhirat insya Allah kita bersemangat. Urusan dunia kata Allah jangan lupa bagian kamu di dunia itu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ya dicintai Allah. Kehidupannya paling sederhana. Bahkan tidur di atas tikar yang membekas di badannya. Para sahabat datangnya Rasulullah. Mereka para pemimpin Romawi, Persia, mereka hidup dalam kemewahan. Dalam kenikmatan. Engkau pun mampu melakukan itu wahai Rasul. Dan kami ridha untuk itu. Apa kata Nabi SAW? Apa jawaban Nabi ketika itu disampaikan kepadanya? Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa kata dia, ya, malaka walid dunya. Apa urusan aku dengan dunia ini? Tidak ada urusan saya di dunia ini kata Nabi SAW. Tidak ada urusan saya di dunia ini. Urusan saya urusan akhirat. Makanya Nabi SAW sebutkan sebuah perumpamaan yang jelas sehingga para sahabat memahami dengan keyakinan. Kata Nabi SAW, mahnanu illa karajulun istazallah tahta syajara. Kita ini tidak lain tidak bukan kecuali orang yang mampir sejenak di bawah pohon.
Itu hakikatnya kita. Tidak masalah kata Rasul, ini berbekas dalam tubuh, tidak masalah. Bukan itu tanda hina. Ikhwafillah, itu mesti kita pahami bahwa hakikat kita, dunia ini ruang tunggu bagi perjalanan yang panjang menuju akhirat kita. Kita berangkat ke Jakarta, berangkat jam 12.30. Tiba kita di airport jam 10 atau jam 11. Setelah kita check in barang-barang semuanya, maka masuk ke ruang tunggu. Ada yang lama duduk di ruang tunggu, ada yang sebentar. Ada orang yang baru sampai ruang tunggu dipanggil penerbangan nomor sekian, masuk pesawat, berangkat. Jelas? Berangkat. Ada yang lama nunggunya. Di dunia ini begitu juga. Ruang tunggu untuk menuju kehidupan akhirat kita. Tapi ruang tunggu dunia tidak ada delaynya. Kalau pesawat ada di delaynya. Penerbangan ditunda, keberangkatannya ditunda. Tapi keberangkatan menuju akhirat, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada. Ketika saatnya tiba, berangkat. Begitulah Allah mengatakan kepada kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang kafir, mereka mengatakan tidak mungkin, mustahil itu terjadi. Li mukhalafatil waqi'. Qalu fa innahu law kusifa 'anil mayit fi qabrih la wujida kama kan 'alaihi. Orang kalau dikuburkan, kita gali nampak seperti mana kita kuburkan tadi, ya kan? Itu cara pandangnya, karena alamnya berbeda. Alam dunia, ya, kemudian alam barzah itu berbeda. Sedangkan alam dunia ini sudah ada alam maya, dunia maya. Berbeda. Dunia nyata, ada dunia maya. Itu pun apa ya? Banyak juga orang yang bahkan suami istri gara-gara dunia maya ini. Subhanallah. Banyak orang tua yang bertengkar, banyak orang anak yang durhaka kepada Allah gara-gara dunia maya yang tak joleh kok. Apalagi alam barzakh, yang di situ adalah tempat dibalas seluruh kebaikan. Jika kita baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau buruk, akan mendapatkan balasan seperti kita ceritakan tadi. Ya. Maka wal qabr lam yataghayyar bi si'atihi wala dhiqin. Kubur tidak berubah kata mereka. Baik lapang sempit cenai tujuhnya. Tapi mereka memandang bukan dengan iman. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka wa hadza za'man batil bisyar'i wal hissi wal aql. Apa yang disampaikan oleh mereka itu batil, salah, berdasarkan dalil syar'i, berdasarkan dalil hiss, ya, dan akal kita itu tidak diterima oleh akal kita. Maka banyak sekali ya hadis-hadis yang berbicara tentang, di antaranya ketika Ibnu Abbas menceritakan, meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kharajan nabiyyu min ba'dhi hitanil Madinah, ketika itu Nabi keluar, ya, dari Madinah, fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Nabi SAW mendengarkan dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Dan hadisnya panjang. Wa dzakara anna ahadahuma kana la yastatir minal baul, yang satu tidak istitar dari baul, tidak menutup ya, aurat di saat buang air, di mana terasa di situ dibuang, tidak malu, ya, tidak mereka istitar dari baul. Maka pengurus masjid, saya menghimbau ini, kalau bikin WC tengok-tengoklah, belajarlah fikih, ya, belajarlah tentang hadis ini, karena ada sebagian masjid dikasih pula kancing tambah tangga. Ini bukan, ya Allah, terkadang di sebagian masjid itu ada begitu tuh. Buatlah kamar, tempat-tempat orang muslim itu kalau dia, ya, buang air tertutup rapi. Kita tidak malu gitu.
Adalah Mas Haji, pintu WC dah tinggi lah. Nampak lah sebelah atau di depan. Tengok-tengoklah. Hah? Anda ada masalah. Ini kurang ilmu dengan itu. Nah, maka tolong pengurus masjid buat WC yang tertutup lah. Buat WC tertutup, penyaman orang, artinya tidak malu orang di situ masuk kunci. Jangan dibuat lagi ya cara buang air berdiri itu, yang seperti di sebagian di hotel-hotel, di airport. Ke masuk hotel tidak ada keran kira. Nah, saking canggihnya hotelnya kan. Ya Allah, kiri kanan mencari mana lah keran. Tidak bisa main tisu kita ini sejak kecil dengan air kan? Tidak bisa. Istinja itu tidak bisa kita dengan tisu-tisu. Kalau acara terkadang para alim ulama kayak acara di hotel-hotel mewah. Itu sama-sama tagak aja saudara situ kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ainal haya? Mana rasa malu? Tak ada. Yang usah-usah nih. Ya Allah ya Rabbi. Nah, pengurus masjid, tolong ketika buat WC perhatikan ini. Hindari fasilitas orang kencing berdiri itu. Malu kita. Malu. Buatlah WC yang orang nyaman, bersih di situ, kemudian tertutup. Pintu pun memang sempurna tutupnya. Ya adalah WC tadi tinggi loh, WC jangkal ke tinggi. Nampak loh di situ, di luar itu. Nah bisa. Terkadang ada nafsi orang tidak bisa buang air seperti itu. Tak bisa. Karena tidak terbiasa. Ya, tertutup rapi. Karena haya, karena rasa malu yang ada di dalam dirinya, iman yang ada di dadanya. Tak bisa, Pak. Jelas ya? Ini pengurus-pengurus masjid tolong. Dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita. Di sini ada cerita itu enggak? Enggak ada ya? Nah, Masya Allah. Pengurus masjid bersihkan. Ya. Tertutup ya rapi. Taib ikhwafillah rahmatullah. Yang kedua pengurus masjid tengok-tengok aja apa tuh pintu-pintu WC tuh. Kalau salan-salan aja kain-kain aja. Sempurnakan gitu. Kalau seandainya rusak ganti cepat. Biar orang jamaah-jamaah kita nyaman buang air di situ. Nyaman ya istinja di sana. Terkadang kan tutup taruh aja batu bata di situ bagai. Itu ada salah-salahnya dengan kertas di situ. Atau nanti kalau kunci itu lah hilang, nanti ada kayu melintang. Pakunya pun lah mulai copot. Ya Allah. Come-come wak dalam tu deh. Ya Allah. Iya pengurus masjid itu ya, diurus itu. Melihat ke WC, semua kita urus. Kita jaga rumah Allah Subhanahu wa taala sampai ke situ, kita bersihkan, ya kita jaga. Nah, alaihi ikhwafillah rahimahullah, ini tugas-tugas kita. Dan kemudian Nabi SAW disebutkan wa annal akhar kana yamshi bin namimah. Yang kedua, karena sebab orang yang diazab itu disebabkan karena apa? Bin namimah. Yamshi namam. Namam itu Pak, memindahkan suatu ucapan kepada fulan dari fulan dengan tujuan mereka ini bermusuhan. Naklul kalam, memindahkan ucapan-ucapan dari sini ke sini, biarnya bercokak ke situ, itu namam. Pindah ke situ begini ucapannya, pindah ke sini begini ucapannya. Ini tidak boleh seperti ini orang beriman. Dan itu salah satu sebab orang diazab di dalam kubur, kata Nabi SAW, ya, la yastanzih minal baul, tidak bersih dari buang air, tidak istinja, tidak bersih. Ya, ini kan na'udzubillah terkadang ya supir-supir ya berhenti jalan langsung. Nah, ini tidak bisa, ini bukan orang beriman melakukan, tidak mungkin orang beriman melakukan begitu. Karena rasa malunya kepada Allah, kepada sesama orang-orang ya tidak mau auratnya terbuka dan terlihat oleh orang lain. Ya, kemudian kita tidak melakukan ya ucapan-ucapan kita ya mesti dijaga, jangan buat orang ya berbantah gara-gara ucapan kita. Perlu diingat, perlu disaring ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bi kulli ma sami' atau kama qala Nabi. Cukup orang berdosa, kata Nabi SAW, apabila mengucapkan sesuatu yang ia dengar, tidak disaring-saring. Ya, masuk dengar langsung sampaikan, masuk dengar langsung sampaikan. Nabi mengatakan cukup dia ini orang berdosa. Bahkan Nabi mengatakan kadzib, cukup orang itu pendusta. Dalam riwayat yang lain,
Cukup dia berdosa, dalam riwayat lain cukup dia sebagai orang berdusta. Setiap yang didengar diucapkan langsung, tidak disaring sedikit pun. Apalagi dalam urusan ya antar sesama muslimin, ya harus kita sama-sama menjaga jangan sampai sebab ucapan kita orang ya tidak berbaikan antara sesama saudaranya. Ikhwafillah, di antara dalil his yang tidak bisa kita terima ucapan tadi mereka yang tidak percaya dengan hari berbangkit, di mana orang yang tidur ya di dalam tidur terkadang dia bermimpi, ya ka'annahu kana fi makan fasihin bahij, dia berada di sebuah tempat yang lapang dan luas, ya tana'um fi, dan dia merasakan dalam tidur, ya dalam kita menikmati tidur, mimpi bagus, kita merasakan betapa indahnya. Au annahu kana fi makanin dayyikin, ya atau dia di sebuah tempat yang sempit, ya ta'allamu min, bahkan dia merasakan betapa kondisi mimpi berada di tempat seperti itu, dia merasakan tidak nyaman, ya wa rubbama staiqadha ahyanan mimma ra'a, bangun apa yang dilihat dalam tidurnya mimpi, wa ma'a dzalika fa huwa ala firashih fi hujratihi ala ma huwa alaih, sementara dia berada di atas kasurnya di kamarnya. Orang mimpi baik, ada mimpi insyaallah kenikmatan, kita merasakan lapang dada kita, ya. Dan kalau ada mimpi buruk, maka dia juga merasakan betapa tidak nyamannya dirinya, sementara dia masih di atas kasurnya. Itu saja pembahasan, ya bahwa itu salah satu bukti. Makanya Nabi mengatakan bahwa tidur itu adalah saudaranya kematian, ya saudaranya kematian, bahwa an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian, ya maka dia mirip. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Maka kita baca doa mau tidur, dan jadikan pelajaran tentang yaumul akhir ini hadir dalam kehidupan kita. Mulai kita ya saat kita tidur kita baca doa. Bahkan kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Itu doa kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matinya aku. Bahwa tidur itu adalah akhul maut. Ada orang yang tidur langsung tak bangun lagi. Maka baca doa di saat kita ingin tidur. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka segala apa yang kita lakukan di dunia ini, mari kita hadirkan tentang kehidupan akhirat kita. Semangat kita beribadah kepada Allah, ya kaitkan dengan persiapan akhirat kita. Sehingga ditanya Rasulullah SAW para sahabat, man akyasun nasi ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar? Nabi mengatakan asadduhum zikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, orang yang paling banyak mempersiapkan amal untuk kematian. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka dalil akal juga demikian, ya bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Orang-orang yang tidur maka dia di kamarnya jauh dari penglihatan, ya maka dia sangat mungkin ya merasakan apa yang dia lihat di dalam tidurnya. Begitupun ya baik itu kenikmatan maupun kesulitannya. Wa ma'timaduhum fima za'mu ala annahu law kushifa an mayt fi qabrih law wujida kama kana alayh wal qabr lam yataghayyar bi si'atin wala dik. Maka jawabannya ada beberapa poin. Kata mereka kan tadi kalau kita gali kubur itu masih kita dapatkan begitu-gitu aja. Maka jawabannya yang pertama, tak boleh kita bandingkan alam dunia dengan alam kubur. Dia dua hal yang berbeda. Tidak sama. Alamnya berbeda. Ya. Walaupun secara kasat mata, ya kalau memang ada jenazah yang subhanallah digali kembali karena kebutuhan tertentu, itu kondisi-kondisinya bahkan memang ada yang berbeda-beda. Ada masya Allah orang-orang hafizul Quran yang Allah jaga jasadnya tidak dimakan oleh tanah, jusmanul anbiya,
ya, jasadnya para nabi juga demikian, tidak dimakan oleh tanah. Ya. Allah berkehendak kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yang tidak dimakan oleh tanah dan tidak hancur. Bahkan sekian puluh tahun dia dikuburkan, ternyata jasadnya masih utuh, ada. Dan ada ya kisah-kisah yang subhanallah, ya ini kisah yang disebutkan juga di antara mereka-mereka yang dulu yang masih meninggal dalam keadaan hidup dalam ribawi, ya ternyata ada juga yang ditemukan, ya bahwa setelah beberapa lama dikuburkan, digali, itu sudah gosong kebakar, terbakar. Itu biasa saja, karena memang alam barzakh itu alam berbeda dengan alam dunia. Apa yang Allah sebutkan dan apa yang Nabi sampaikan itu pasti terjadi. Yang kedua jawabannya adalah an ahwal barzakh min umuril ghaib, kehidupan barzakh dari perkara gaib, allati la yudriku al his, yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Ya. Kemudian azab dan nikmat kubur dan lapang dan sempitnya kubur itu dirasakan oleh mayit, tidak dirasakan oleh yang lain. Seperti tadi kita katakan, kenapa kita tidak dengar suara-suara mereka? Karena bentuk ujian untuk kita, ujian. Dulu sendak kita dengan ujian, taat enggak kita dengan syariat Allah Azza wa Jalla, atau kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang membuahkan amal dalam kehidupan kita dan keyakinan yang kokoh dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita ya bersandar atas segala apa yang kita ya rasakan di dunia ini, dan tempat kita meminta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah buku-buku berikutnya akan kita bahas ya, apalagi tentang At-Tazkirah. Ini buku yang bagus tentang kehidupan akhirat ya. Dan dalam pembahasan alam barzakh itu panjang ya. Apakah mereka dalam barzakh itu orang-orang beriman apa saling berkunjung, itu ada pembahasannya. Apakah saling jumpa di sana, cendawa jumpa di dunia gitu kan? Saling sapa dan seterusnya. Itu ada pembahasan oleh Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, dan insyaallah mudah-mudahan bisa satu saat kita baca buku ini, bisa kita ambil ibrahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.